awal mula dapur sabuk Inten pertama, yang kedua adalah ketika Majapahit sudah runtuh. Setelah Majapahit runtuh, kan kemudian muncul Kesultanan Demak. Kesultanan Demak waktu itu sedang dibangun. Nah, ketika Kesultanan sedang dibangun, Empu Muda Jakasupa itu mendaftar menjadi empu di Kesultanan Demak, Bintoro. Kemudian Jakasupa Muda itu datang ke Demak ketemu dengan Min Auliaillah yaitu Sunan Kalijaga. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, Sunan menyatakan akan keinginannya mengabdi pada Kesultanan Demak Bintoro sebagai empu di sana. Tapi namanya Min Auliaillah, Sunan Kalijaga itu tidak serta-merta menerima. Dia memberikan syarat. Saya akan menerima kamu di Kesultanan Demak Bintoro sebagai empu, tapi saya akan mengajukan syarat kalau kamu bisa membuat dapur pusaka sabuk Inten. Bukan hanya kamu saya terima kalau kamu bisa bikin dapur pusaka sabuk Inten, tapi kamu akan saya nikahkan dengan adik saya sebagai hadiahnya. Mendengar ucapan seperti itu, Jakasupa Muda itu bingung. Karena belum pernah mendengar namanya dapur sabuk Inten. Belum pernah melihat, tidak tahu jenisnya bagaimana, tidak tahu ricikannya apa saja keris itu. Galau, bimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara terperinci. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dijauhkan dari segala mara bahaya, wabil khusus dari wabah virus corona atau COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup masyhur, berluk 11. Ini adalah request dari sahabat Pusaka Jawa yang di sana, kalau nggak salah namanya Pak Nanang Sundari. Beliau memberikan komentar kapan untuk review atau membabar dapur sabuk Inten. Alhamdulillah saya hari ini diberikan waktu luang sehingga saya bisa untuk membuat video untuk memberikan jawaban kepada Pak Nanang. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, jangan lupa sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like, share, komen ya, kemudian pencet tombol notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa bisa mendapatkan video-video terup to date saya akan muncul ya sahabat Pusaka Jawa. Saya kembali lagi tentang sabuk Inten. Dapur sabuk Inten itu mulai masyhur, mulai terkenal pada tahun 1970-an. Itu juga berkat dari salah seorang pengarang novel, pengarang cerita silat Jawa, S.H. Mintarja. Beliau membuat buku silat Jawa berjudul Nogososro Sabuk Inten. Itu sekitar tahun 1970-an. Sehingga dapur sabuk Inten menjadi masyhur. Karena di radio-radio pun diceritakan, di koran, di majalah ya. Sabuk Inten sendiri tergolong banyak yang mempunyai, karena rata-rata kolektor banyak yang mempunyai sabuk Inten sengkelat itu banyak, karena mungkin dari cerita itu dan juga dengan masyhurnya cerita yang ikut andil Pak S.H. Mintarja itu ikut andil memasyhurkan sabuk Inten ya, dengan cerita silatnya Nogososro dan sabuk Inten. Sahabat Pusaka Jawa,
mungkin saya akan membabar cerita dulu asal-usul dari Sabuk Inten. Sabuk Inten sini kalau versi pertama yang versi Serat Centini itu adalah pertama dipesan oleh Raja Brawijaya IV kepada Empu Thomas. Empu Thomas adalah bawahan dari Empu Lurah Supo. Ya, Empu Supo kan yang Empu Supogati setelah berhasil mengembalikan pusaka yang Majapahit yang hilang, kemudian beliau diangkat di Majapahit sebagai lurah empu. Dia membawahi banyak empu, puluhan empu. Nah, Raja Brawijaya IV memerintahkan kepada Empu Thomas untuk membuat 7 bilah pusaka. Pertama, Kiai Jaruman, Kiai Sepokal, Kiai Panimbal, Kiai Hanoman, Kiai Sabuk Inten, Kiai Buto Ijo, satu lagi Kiai satu lagi ada 7 ya, satu lagi Kiai Panimbal, Jaruman, Sepokal, Buto Ijo, Sabuk Inten, Hanoman, satunya lagi Kiai Mundarang ya, Kiai Mundarang, jadi 7. Nah, di situ awal kalau di Serat Centini berarti Prabu Brawijaya IV kalau nggak salah namanya Pangeran Adipati ya, itu memesan kepada Empu Thomas. Nah, itu cerita versi yang pertama. Versi yang kedua adalah awal mula dapur Sabuk Inten pertama, yang kedua adalah ketika Majapahit sudah runtuh. Setelah Majapahit runtuh, kan kemudian muncul Kesultanan Demak. Kesultanan Demak waktu itu sedang dibangun. Nah, ketika Kesultanan sedang dibangun, Empu Muda Jakasupa itu mendaftar menjadi empu di Kesultanan Demak, Bintoro. Kemudian Jakasupa Muda itu datang ke Demak ketemu dengan Min Auliaillah yaitu Sunan Kalijaga. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, Sunan menyatakan akan keinginannya mengabdi pada Kesultanan Demak Bintoro sebagai empu di sana. Tapi namanya Min Auliaillah, Sunan Kalijaga itu tidak serta-merta menerima. Dia memberikan syarat. Saya akan menerima kamu di Kesultanan Demak Bintoro sebagai empu, tapi saya akan mengajukan syarat kalau kamu bisa membuat dapur pusaka Sabuk Inten. Bukan hanya kamu saya terima kalau kamu bisa bikin dapur pusaka Sabuk Inten, tapi kamu akan saya nikahkan dengan adik saya sebagai hadiahnya. Mendengar ucapan seperti itu, Jakasupa Muda itu bingung. Karena belum pernah mendengar namanya dapur Sabuk Inten. Belum pernah melihat. Tidak tahu jenisnya bagaimana. Tidak tahu ricikannya apa saja keris itu. Galau, bimbang, resah dan gelisah, apalagi diiming-imingi dengan 2 diterima di Kesultanan Demak sama dapat adiknya Sunan Kalijaga. Apa ora mumet ya, bonusnya bertikel-tikel. Ya, akhirnya karena juga mau bertanya kepada Sunan Kalijaga jenis, bentuk ricikan dan bentuk apanya bagaimana, tidak berani, akhirnya pulang. Setelah pulang, beliau Jakasupa Muda itu ketika malam bahan untuk keris yaitu biji besi dan pamor ditaruhlah di kotak kecil atau kendaga. Setelah ditaruh kotak kecil, kemudian ditaruhlah di bawah bantal tempat tidurnya. Sebelum tidur, Jakasupa Muda itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan petunjuk bagaimana bentuk, ricikan, terus bentuk ricikan dan modelnya lah ya. Ricikan seperti apa dapur Sabuk Inten yang diinginkan oleh Sunan Kalijaga. Setelah itu beliau tidur. Setelah tidur pagi-pagi beliau bangun. Ketika bangun merasa dirinya sudah mendapatkan isyarah atau jawaban dari Tuhan Yang Maha Esa jenis dapur atau bentuknya dan ricikannya yang akan dibuat. Berarti malamnya Jakasupa itu bermimpi kerisnya seperti ini.
seperti itu. Makanya dia pagi pun semangat untuk membuat, ketika membuka kendaga atau peti kotak yang kayu itu dibuka, ternyata sudah berbentuk sebilah pusaka keris dapur sabuk inten yang sekarang beredar di masyarakat. Ricikannya seperti itu. Jadi itu bikin meluna apa ya gue. Bukan bikinan empu, itu bikin sendiri jadi sendiri ya, kayak Masjid Tiban ujung-ujungnya di sana. Nah itu juga sama itu. Nah setelah dilihatnya ada sebilah keris sudah jadi, kemudian Jakasupa muda datang menghadap ke Sunan Kalijaga, dan ketika di sana Sunan Kalijaga menerima dan menyatakan, ya ini dapur sabuk inten yang saya mau. Ya akhirnya diterima di Kesultanan Demak, juga dijodohkan dengan adiknya. Mungkin sahabat Pusaka Jawa kalau yang pernah bertandang atau berziarah ke Kadilangu, pas persis di depan pintu masuk makam itu ada makam Empu Supo di situ. Dulu saya pernah ngambil tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya. Saya kan suka ziarah tuh. Tapi kalau ziarahnya saya suka sendirian. Saya ngambil tanahnya tuh karena saya memang pertama saya suka dengan Tosan Aji. Kebetulan ada makamnya Empu Supo. Kalau sekarang udah di keramik, dulu enggak. Jadi antara celah makam itu masih ada tanah. Nah, tanah itu tak ambil itu. Tak masukin plastik, tak bawa pulang. Buat apa masuk? Ya biasalah anak muda pengen tahu aja. Ya, seperti itu ya. Sekarang nggak bisa. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi itu yang versi yang pertama dari Serat Centini adalah dapur sabuk inten itu karena pesanan dari Prabu Brawijaya IV menitahkan kepada Empu Thomas, yaitu Empu Thomas adalah bawahan dari Empu Supo, Empu Lurah Supo Mandrangi. Yang versi yang kedua adalah lewat Sunan Kalijaga dengan Jakasupa. Adapun untuk sahabat Pusaka Jawa mana yang benar dan tidaknya, silahkan sahabat Pusaka Jawa memberikan pilihan, karena ini saya sampaikan saja sebuah wacana atau sebuah ini loh, ada versi yang seperti ini, ada yang versi seperti ini. Ya sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ini. Seperti biasa sebelum saya buka saya akan membabar dulu warongkonya. Ya. Ini di dalam warongko ini pastinya ada sabuk inten. Dan ini sabuk inten ini masih seperti yang kemarin-kemarin, ini adalah pusakanya kolektor Selawi Pak Edi. Karena memang Pak Edi pengen memberikan edukasi kepada generasi milenial dengan meminjamkan pusakanya untuk direview. Ya sahabat pusaka, ini satu bentuk apa ya, jiwa yang besar Pak Edi. Mudah-mudahan amal ibadah diterima. Maksudnya niat baiknya bukan mau meninggal, tidak Pak Edi. Jadi begini, di dalam warongko ini adalah berangga Jogja, ini sahabat pusaka, ini berangga, tapi berangga Banaran jenisnya, dan kayunya ini warnanya merah. Pak Edi itu punya, yang saya pernah saya sebutkan, beliau orangnya perfeksionis. Pasti kalau punya barang bersih, kilap, nggak ada yang kusem. Nah ini sebenarnya ini lamen, cuman karena sama Pak Edi di plistur ulang, akhirnya kelihatan baru. Tapi ya bagus, namanya barang harus bagus. Ya kan, saya juga senang yang seperti itu, nggak usah mikirin lamen atau yang penting disawang penak. Ya sahabat, ini berangga Jogja, kemudian beranganya berangga Banaran nih. Terus apa? Pendoknya ini blewah ya. Ini blewah slorok topengan. Oke, lihat sahabat Pusaka Jawa. Ini topengan ini. Ya, bagus ya. Kemudian handle-nya ini jenisnya mangkuratan. Ya. Mendaknya kendit silang mirah sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi ini
kayunya kalau dilihat dari kayunya merah, bisa jadi ini kayu nagasari. Karena nagasari kan merah, kalau enggak wunglen. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita dekatkan. Dapur sabuk inten adalah ciri-cirinya bilahnya sedang. Oke ya, bilahnya sedang, tidak terlalu panjang. Kemudian itu panjang bilahnya sedang, bilahnya itu ngelimpa. Ini kan ngelimpa, sahabat Pusaka Jawa nih. Tuh, ada garis tengahnya. Ini namanya ngelimpa. Ya, ngelimpa. Dia memakai sogokan 2, sekar kacang, ini sekar kacang atau lambe kacang. Kemudian ada greneng atau ripandan di sini, ada serawean, kemudian ada lambe gajah. Ya, lambe gajah. Seperti itu. Nah, kadang yang membedakan, ada satu dapur yang luk 11 juga yang kadang orang dikiranya adalah sabuk inten, padahal itu carita keprabon. Carita keprabon di sini ada gusennya, kalau ini tidak ada ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini sudah dilihat ya. Jadi sabuk inten ciri-cirinya adalah luk 11, panjang bilahnya sedang, bilahnya itu ngelimpa. Kedua, sogokannya depan belakang, sogokan 2, ada serawean, memakai ripandan atau greneng, sekar kacang, lambe gajah, ada jalen. Ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi seraweannya ada, grenengnya ada. Nah, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini nyujen. Kan pucukan bilah ada 4, anggabah kopong, ambu tutumo, ngudup gambir, sama nyujen. Nah, ini nyujen, lancip. Kalau dilihat dari gonjonya, ini gonjonya sabit rontal. Sirah cicaknya lancip. Ini kalau sirah cicak lancip itu mencirikan daerah timur, Mataram, Madiun. Nah, kalau dilihat dari sor-soran bilah sini ya, ini sor-soran, di sor-soran ini agak tinggi, berarti karena sor-soran ini kembang kacang sini ya, sini agak tinggi, itu biasanya ciri-ciri dari Mataram. Kalau yang agak ke bawah kan Madiun tuh ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau dilihat dari pamornya, ini pamornya kelengan, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Pamornya kelengan. Pamor kelengan itu ada beberapa nama. Pertama, kalau kelengan, kalau orang Melayu, Brunei, Kalimantan sana, Semenanjung Malaya, namanya besi mata hitam atau mata hitam. Nah, kalau orang Madura maupun Jawa Timur biasa mengatakan wono ayu. Kalau enggak, pengawak wojo. Ya. Jadi kelengan itu mempunyai nama banyak. 1, kelengan hitam. Kedua, besi mata hitam, ya sama. Ketiga, mata hitam. Keempat, wono ayu. Kelima, pengawak wojo. Sama, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau ada orang ketemu dengan orang Malaysia, oh besi mata hitam, ya kelengan. Atau oh mata hitam, ya kelengan. Oh, ketemu orang Madura atau ketemu orang Jawa Timur, oh kerisnya pamornya wono ayu, ya kelengan. Kok kerisnya pengawak wojo, ya kelengan hitam. Nah, pamor dengan pamor kelengan atau pengawak wojo itu biasanya keris-keris yang berpamor kelengan itu besinya besi pilihan, sahabat Pusaka Jawa. Biasanya besi pilihan dan matang. Kadang besinya besi-besi dari impor. Jadi besi yang ini, besi-besi yang hitam kelengan ini biasanya besi pilihan, bukan sembarang besi.
yang memang bagus, sahabat pusaka Jawa. Dan sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya tuah dan angsar dari kelengan ada dua nih. Pertama, kalau untuk orang yang sudah berumah tangga, itu bisa menjadikan orang berpikir lebih bijaksana. Seperti itu. Jadi pamor kelengan itu akan lebih berpikir lebih bijaksana, sahabat pusaka Jawa. Jadi lebih stabil, berpola pikirnya lebih stabil, lebih bijaksana, orang gerusa-gerusu seperti itu dalam mengambil satu sikap mungkin tuh. Dan yang kedua adalah ini mitos ya, ada anggapan masyarakat kalau punya dapur kelengan jangan sampai dipakai oleh pengantin pria ketika melaksanakan resepsi pernikahan, karena ada sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya pengantin pria yang memakai keris kelengan akan susah memperoleh keturunan. Ya, ini hanya anggapan saya sampaikan. Walaupun keris itu milik sendiri ataupun milik orang tuanya dipinjam, jangan, lebih baik pakai yang lain lah, yang berpamor. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari filosofi atau makna dan perlambang Luk 11 adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik keris ini mempunyai ambisi yang besar, baik secara kedudukan, status sosial ataupun ekonomi. Jadi Luk 11 itu melambangkan ambisi yang besar untuk mencapai kedudukan, status sosial maupun ekonomi yang mapan. Cocok sekali buat anak muda yang kerjanya semangat. Ya, kalau untuk yang orang tua Luk 13 lah sengkelat. Ya, stabil, santai, mapan di atas. Nah, kalau yang dapur-dapur sabuk inten, ini cocok buat anak muda yang lagi ngejar-ngejar dunia materi, cita-cita dan harapan agar lebih indah, ya kan? Masa depan yang cerah. Seperti itu. Ya, jadi sahabat pusaka Jawa, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya dirangkum bahwasanya dapur sengkelat yang estimasi ini tangguh Mataram ini dengan Luk 11 berarti dengan harapan pemilik keris ini mempunyai cita-cita yang besar, ambisi yang besar terhadap kedudukan. Kedudukan berarti kan tahta tuh, kedudukan, status sosial di masyarakat yang tinggi, kemudian ekonominya pun mapan, ditambah dengan pamor yang kelengan. Setelah mapan dia bisa berpikir lebih dewasa, lebih bijaksana. Setelah harapan-harapannya sampai puncak, diredam oleh pamor kelengan ini, jadi lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih arif. Jadi seimbang. Ketika sudah sampai atas, waktunya step sampai di situ, kamu sudah berubah, diimbangi dengan pamor itu kelengan, berarti kamu harus lebih berpikir, lebih wisdom. Ya, oke sahabat pusaka Jawa, ini terima kasih buat Pak Edi yang sudah meminjamkan keris dapur sengkelatnya untuk memenuhi request dari Pak Nanang Sundari. Ya sahabat pusaka Jawa, mungkin next silakan sahabat pusaka Jawa yang ingin minta direview pusaka-pusakanya, silahkan, nanti saya review ya. Kalau ada saya review, kalau tidak ada sabar, karena jenis pusaka banyak sekali sahabat pusaka Jawa, ratusan jenisnya ratusan ya. Sahabat pusaka Jawa, saya di sini berharap dengan sahabat pusaka Jawa nonton channel YouTube saya, sahabat pusaka Jawa akan lebih mengenal sejarah Nusantara, sejarah kita, leluhur kita. Karena begini, orang cinta dengan Tosan Aji tidak pasti dia cinta sejarah. Karena apa? Tosan Aji ini adalah peninggalan leluhur kita.
setidaknya kita akan tahu, oh sabuk inten ada 2 versi, dari Prabu Brawijaya IV memesan kepada Empu Thomas. Kedua, versi yang kedua, Jaka Supa disuruh Sunan Kalijaga membuat dapur sabuk inten. Otomatis kan flashback ke belakang. Siapa sih Sunan Kalijaga? Siapa sih Prabu Brawijaya? Buka. Ya kan? Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Sejarah bangsanya. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan kesemangatan untuk menonton channel ini. Jangan lupa saya titip pesan, like, share, komen, and subscribe. Yang sudah subscribe jangan subscribe lagi, nanti di subscribe. Beri masukan kepada saya supaya saya lebih giat lagi untuk membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.